Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya ya di kegiatan belajar dari rumah. Kali ini kita membahas pembelajaran 2 di buku tema 6, subtema 1, hewan di sekitarku. Seperti biasa, kita awali belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang huruf kapital dan tegak bersambung, kemudian aturan di sekolah, dan gerak jalan berirama. Diharapkan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian kalian juga mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan penulisan yang tepat. Setelah itu, kalian dapat mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, diharapkan kalian dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama atau ketukan, tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. Baik, kita mulai ya belajar kita hari ini. Nah, di halaman 9 buku kalian tema 6 anak-anak, kita akan membahas pembelajaran 2. Ada sebuah cerita. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Ya, ini kelincinya Lani. Lani dan Siti sedang bermain-main. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Ini judul puisinya, yaitu Kelinciku. Nah, anak-anak, diharapkan kalian dapat membaca huruf tegak bersambung ya. Ini contoh huruf tegak bersambung, ya, puisi yang ditulis dalam huruf tegak bersambung atau huruf Latin. Kalian pasti bisa membacanya ya. Saya akan contohkan. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, anak-anak ya, caranya membaca huruf tegak bersambung. Tidak ada bedanya dengan membaca huruf atau tulisan biasa. Nah, diharapkan juga kalian dapat menulis huruf tegak bersambung. Contohnya teks ini ya. Teks ini kalau kita tulis ke huruf tegak bersambung, seperti ini jadinya anak-anak. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin, dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, ini anak-anak ya, cara merubah atau menulis sebuah teks dalam huruf tegak bersambung atau huruf Latin. Ya, kalian pasti sudah bisa. Nah, saya lanjutkan anak-anak. Dari teks ini kita dapat mencari atau menemukan aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Apa saja tadi ya? Iya, mengerjakan tugas sekolah. Ini termasuk tata tertib atau aturan yang harus dipatuhi. Kemudian apa lagi ya? Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi, di dalam teks ini ada aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Tentunya banyak juga aturan atau tata tertib yang harus kita patuhi di rumah. Contohnya, tidak boleh bangun terlalu siang, ya, tidak boleh tidur terlalu malam, harus sarapan,
merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Itu contoh aturan-aturan di rumah yang tentunya harus kita patuhi. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita anak-anak ya. Setelah tadi kita sudah mengenal tata tertib dan aturan, yaitu mengerjakan tugas sekolah ya, termasuk tata tertib. Jadi kalian kalau ada tugas dari saya, akan lebih baik jika kalian mengerjakan dan mengumpulkannya tepat waktu. Ya, itu membuktikan bahwa kalian mematuhi aturan di sekolah. Nah, mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak jalan berirama. Nah, kita akan mengenal anak-anak namanya gerak berjalan berirama. Nah, ini contoh gerakannya. Ada langkah biasa, kemudian langkah rapat. Langkah rapat ini maksudnya kakinya dibuka tidak selebar langkah biasa, ya, rapat sedikit-sedikit. Kemudian ada gerakan ayunan satu lengan depan belakang, yang biasanya kalian temui pada waktu lomba gerak jalan di acara HUTRI ya, biasanya di tahun-tahun dulu. Nah, gerakan ini akan saya contohkan anak-anak, perhatikan baik-baik ya. Nah, yang akan mencontohkan kali ini adalah saya anak-anak, karena Pak Langgeng sedang kurang sehat. Jadi saya yang memberi contoh. Kita doakan ya, semoga Pak Langgeng lekas sembuh sehingga dapat mengajari kalian olahraga. Nah, anak-anak, saya akan mencontohkan variasi gerak jalan berirama. Tadi ada 3 ya. Langkah biasa, langkah rapat, dan gerakan ayunan. Yang pertama, ini adalah langkah biasa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi iramanya ada di hitungan anak-anak, harus sama. Kemudian langkah rapat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi hitungannya harus sama anak-anak. Itu iramanya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi hitungannya harus pas pada langkah kaki kita. Berikutnya adalah langkah mengayunkan lengan ke depan dan juga belakang ya. Iramanya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi anak-anak, hitungannya harus pas ya, dan harus tetap. Itu tadi contoh dari saya. Itu gerak jalan berirama. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan review dulu ya. Tadi kita sudah belajar kembali mengenal huruf tegak bersambung. Ya, kalian harus bisa membaca huruf tegak bersambung sekaligus menulis tulisan dengan huruf tegak bersambung. Selanjutnya kita sudah mengenal aturan yang ada di sekolah, yaitu mengerjakan tugas sekolah dan datang ke sekolah tepat waktu. Ingat anak-anak ya, mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Dan yang terakhir kita sudah belajar variasi gerak jalan berirama. Ada langkah biasa, langkah rapat, dan berjalan sambil mengayunkan lengan. Untuk tugas kali ini anak-anak, mari kalian berlatih ya. Silahkan kalian praktekkan variasi gerak jalan berirama 3 gerakan ini ya. Yang pertama langkah biasa, langkah rapat, dan berjalan sambil mengayunkan lengan. Ya, gerakan ayunan, satu lengan ke depan dan yang lainnya ke belakang. Seperti yang saya contohkan tadi anak-anak, kalian pasti bisa ya. Nah, lakukan dengan penuh semangat. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya.
Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Yang sakit, saya doakan cepat sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.